Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di podcast kesayangan kita, podcast nomor 1 tentunya. Di Me February Podcast, masih bersama aku, Akila. Dan iya, gimana kabar kalian semua para pendengar Me February Podcast yang setia, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleh dan soleha. Udah 1 minggu ini ya, 2 mingguan kita nggak ketemu, ya kan? Mungkin kalian kangen sama suaraku. Oke, aku berharap untuk itu. Sebenarnya Mi February Podcast nggak off keseluruhan sih. Kita masih aktif di Instagram. Jadi bagi kalian, kalau seandainya kita off di podcast, ya kan, kalian bisa pantengin Instagram kita terus, Twitter kita juga, oke? Nah, di episode podcast Mi Februari kali ini kita tuh mau membahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Kebetulan aku pribadi pun juga sedang berusaha untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalimat yang sering didengar, familiar banget ya, tapi jujur sulit banget untuk dipraktekkan. Nggak tahu kenapa. Ya, kita itu sebagai manusia ya, pasti pernah mengalami suatu hal yang nggak asyik ya kan. Kayak nggak asik deh loh. Kayak nggak menyenangkan gitu. Ya, contohnya aja seperti meninggalnya orang terdekat kita, kehilangan pekerjaan, perceraian orang tua, masalah keluarga, putus cinta, bahkan sakit ya. Dan masalah itu tuh pasti datang silih berganti. Sometimes problemnya tuh udah lama banget kan, tapi kita masih merasakan kekecewaan, masih merasakan kesedihan. Ya kan, misalkan nih kita putus cinta nih dari SMA, 30 tahun kemudian masih merasakan kesedihan gitu. Padahal kita udah punya hal yang baru, udah punya pendamping yang baru, tapi di hati kayak masih sedih gitu aja ya. Nah, ini masalah tadi nih ya, kalau nggak cepat diselesaikan, lama-lama bisa mengalami stres, bisa mengalami depresi, ya kan? Terus kayak kehilangan arah, bisa mempengaruhi kesehatan dan fisik dan mental juga gitu. Bahaya banget kan? Nah, terus gimana sih cara mengatasinya? Sebenarnya banyak banget caranya. Kalau di dalam agama, ya kan, semua agama pasti mengajarkan. Kita diajarkan untuk yang namanya ikhlas, ya kan? Ikhlas, pasrah sama Tuhan gitu. Ceritain aja semua kesedihan yang ada gitu. Apalagi problem-problem yang kayak di atas tadi tuh, seperti meninggalnya seseorang, kehilangan pekerjaan, perceraian orang tua, masalah keluarga, putus cinta atau sakit. Selain faktor dari diri kita sendiri, pasti sudah ada atas izin Tuhan gitu. Nah, di situ mungkin kita harus ikhlas, iya kan? Oke, misalkan terlepas dari hal keagamaan tadi ya, kita pasti pernah dengar dong bahwa salah satu cara untuk mengurangi stres adalah berdamai dengan diri sendiri. Ya, kata yang kelihatan sederhana banget, tapi kenyataannya tuh sulit untuk dipahami, apalagi dipraktikkan dalam kehidupan. Relate banget. Nih, bahkan aku pribadi pernah tanya sama adekku ya, kayak aku tuh bingung gitu. Sebenarnya apa sih berdamai dengan diri sendiri itu gitu. Sampai-sampai aku beli bukunya Mutia Sayati yang berdamai dengan diri sendiri. Itu bagus banget, kalian harus baca. Oke. Nah, lantas apa sih berdamai dengan diri sendiri itu? Dr. Jamie Ardian, SPKJ, psikiater di Rumah Sakit Siloam Bogor, menyimpulkan bahwa berdamai dengan diri sendiri bisa dipahami sebagai penerimaan akan kondisi saat ini. Berdamai dengan diri sendiri adalah proses dalam sebuah kehidupan. Nah, Dr. Jamie pun mengingatkan bahwa ada yang jualan. Sebentar. Oke, maaf. Nih, Dr. Jamie pun mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki tugas untuk bertumbuh, bukan untuk menjadi sempurna.
Dan beliau berkata, tidak ada yang pasti di masa depan dan tidak ada yang baru di masa lalu. Wow, ini keren banget sih kata-katanya. Harus kita garis bawahi ya. Manusia memiliki tugas untuk bertumbuh, bukan menjadi sempurna. Ini keren banget sih. Oke, ini hal yang sedang aku coba untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, bersyukur. Jelas sih, itu kunci pertama, harus bersyukur. Yang kedua, enjoy, menikmati. Menikmati apa yang saat ini sedang kita alami, sedang kita lakukan. Ya, aku sedang menikmati untuk membuat podcast ini. Oke. Dan yang ketiga, percaya diri. Karena jadi orang minderan itu ternyata nggak asik sih. Percaya diri itu bisa dilatih ya. Dan nggak semua orang itu gimana ya, sadar akan hal itu gitu loh. Percaya diri itu penting banget sih. Dan yang keempat, menghilangkan keraguan yang ada pada diri sendiri gitu. Menguatkan keyakinan juga. Jadi ya itu penting. Seperti sometimes ketika kita sedang melakukan kesalahan ya, kita tuh sering berlarut-larut berlarut-larut dalam kesedihan atas kesalahan itu gitu. Dulu aku sering kayak gitu sih, tapi sekarang kayak ya udah jadiin pembelajaran aja. Jadiin pembelajaran gitu loh. Jangan berlarut-larut dalam kesalahan yang kita buat gitu kan. Jadiin pembelajaran, jangan dilakuin lagi. Kedepannya kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya aku lupa ini yang keberapa. Mencoba untuk memikirkan diri sendiri, berbuat baik kepada diri sendiri, terus menjauhkan hal-hal yang negatif. Ya kan, itu penting banget karena kebanyakan selama ini kita tuh nggak memfilter apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu kan. Di Instagram contohnya, aku sampai nggak buat akun Instagram pribadi karena hal itu. Jadi Instagramku ya cuman My Favorite Podcast ini sama My Favorite Sejarah. Itu bener-bener buat kerja juga. Dan nggak banyak follow seperti artis-artis yang aku suka gitu kan. Ya itu penting banget gitu. Mungkin kalian punya cara sendiri, ya lakuin untuk memfilter hal-hal yang nggak penting bagi diri kalian gitu kan. Terus yang selanjutnya, berusaha untuk berani menolak suatu hal yang nggak kita inginkan. Ini dalam konteks sesama manusia ya kan. Ya, karena selama ini kayaknya banyak orang nggak berani menolak atas apa yang dia nggak suka gitu. Dia masih memikirkan perasaan orang itu, masih memikirkan perasaan orang lain gitu. Yang ujung-ujungnya dia kayak nggak jujur sama diri sendiri, apaan tuh tadi. Oke. Yang ujung-ujungnya dia nggak nggak jujur sama diri sendiri. Terus dia kayak kenapa ya tadi aku mau-mau aja gitu kan. Cobalah berusaha untuk jujur sama diri sendiri gitu kan. Itu penting banget sih menurut aku. Dan by the way, dulu aku orangnya ambisius banget sih. Gila, parah. Nggak tahu deh kenapa bisa kayak gitu. Dan ternyata ambisi itu malah menyakiti diriku sendiri gitu. Dan aku baru sadar. Ya, dulu aku berpikirnya itu apa ya? Ketika suatu hal yang aku lakuin nggak sempurna, itu kayak sedih banget. Kenapa sih ini tuh nggak bisa? Kenapa sih ini tuh nggak bisa perfect? Kenapa sih ini tuh nggak bisa aku lakuin gitu? Dan aku baru sadar bahwa memang nggak semua hal itu bisa kita kendalikan gitu. Jadi aku nggak perlu menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang nggak sempurna, atas hal-hal yang kurang sempurna. Nah itu menyakiti diri sendiri ternyata. Gila kan? Dan ya memang kita tuh juga harus selalu ingat bahwa kesalahan itu merupakan hal wajar dan semua orang pernah melakukannya gitu.
Berlarut-larut dalam kesedihan dan penyesalan itu membuat kita nggak bahagia, membuat kita stres tentunya. Mau ngomong stres aja susah amat ya. Ya itu, jadi kayak enjoy aja, relax aja. Yang penting kita berusaha, ya kan, kita nggak neko-neko dalam dunia ini. Udah, habis itu kita pasrahin aja ke Tuhan. Berdoa, ya kan, kita sharing-sharing sama yang memiliki seluruh alam semesta ini, ya kan. Oke, segitu dulu aja podcast dari kita ya. Semoga bermanfaat. Terus ya semoga kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Tetap enjoy. Yoi. See you and bye-bye.